kayaknya sih ini film Superman terbaik yang pernah ada sih bisa dibilang. Dari segi Bam, Superman guys, Superman sudah datang. Gue baru nonton kemarin dan sorry kalau ada suara-suara noise burung ya, karena ini masih sore. Jadi gue sudah nonton Superman. Mungkin sebelum gue masuk review gue ingin menyampaikan background gue terhadap Superman. Jadi kalian tahu pandangan gue terhadap Superman itu seperti apa gitu. So gue baca komiknya yang reviewnya keren-keren kayak All Star Superman, Birthright, For All Seasons, terus kayak beberapa seriesnya New 52, Action Comics itu gue baca lah. Sama beberapa animasi juga gue tonton, dan Christopher Reeve pasti juga udah nonton juga, dan Zack Snyder pun gue suka, kayak Man of Steel sama Superman Henry Cavill gue suka, bahkan ya, makanya dia ada di sini nih. Mainan ini nih ada di sini karena gue suka memang mitosnya Superman gitu. Dan versi Zack Snyder pun menurut gue itu adalah penggambaran Superman, maksudnya dari sudut pandang lain gitu ya, darknya gitu lah, pokoknya yang lebih kelam. Superman lebih kelam menurut gue itu adalah point of view yang menarik gitu dari segi Superman. Tapi jujur versi James Gunn ini lebih Superman sih, lebih akurat ke komiknya gitu kalau bisa dibilang ya. Maksudnya gue suka gitu sama Henry Cavill sama Superman versinya dia, meskipun ya memang agak terlalu dark gitu, tapi cocok lah untuk orang-orang dewasa gitu yang fresh lah dari Marvel gitu, berbanding terbalik. Tapi Superman versi James Gunn ini menurut gue Superman atau film superhero yang kembali ke core-nya gitu, yang fun, light-hearted, meskipun sebenarnya ceritanya sedikit kompleks gitu ya, nggak sesimpel itu gitu. Kalau kita bandingin sama Christopher Reeve itu bisa dibilang cukup straightforward gitu plotnya. Tapi kalau yang versi Superman James Gunn ini lumayan mantep sih plotnya. Gue nggak tahu ya untuk bocil gitu, untuk anak kecil yang meskipun mereka pasti nggak peduli sih tentang cerita segala macam, asal actionnya bagus gitu ya, ada adegan lucu juga, karakternya menarik, menurut gue mereka akan enjoy gitu. Tapi kisahnya menurut gue lumayan kompleks sih, dan itu mungkin yang bikin penggemar yang sudah dewasa bisa menikmati kisahnya juga gitu, nggak cuma action big booknya atau heroiknya gitu. Tapi kalau kita ngomongin si Superman James Gunn lagi ya, gue bingung sih mulai dari mana sih, karena mungkin gue suka atau enggak ya, gue jujur gue suka bro. Gue lumayan hype gitu di akhir-akhir ketika final trailer udah keluar, kita ngeliat Superman in action gitu. Dan ketika gue nonton sesuai ekspektasi gue sih, bisa dibilang sesuai ekspektasi gitu ya. Komedinya juga bagus. Gue nggak tahu ya, gue nggak merasa ada yang cringe atau ya corny ada, tapi Superman itu corny, bahkan di komiknya aja begitu, jokesnya corny gitu. Jadi gue nggak ada masalah sama sekali kalau ada jokes yang corny. Terus ada karakternya banyak juga di filmnya James Gunn, gila, langkah yang cukup berani sih diambil. Tapi menurut gue itu James Gunn banget sih, dia maksudnya bisa bekerja dengan banyak karakter gitu di filmnya. Kayak di Guardians kita bisa lihat Suicide Squad, bahkan di series Peacemaker gitu ya, karakternya banyak banget, dan dia bisa membagi porsinya masing-masing untuk karakternya gitu, karakter yang ada di film itu. Padahal banyak, ini film Superman loh, film solo Superman, tapi karakternya banyak banget di film ini guys. Maksudnya biasanya kan film solo itu paling ada karakter utama kayak Superman, villain, dan supportingnya ada kayak Lois lah, sama beberapa orang di Daily Planet, sama mungkin main paket. Tapi di sini ada Justice Gang, ya kan, ada Green Lantern, Hawkgirl, ada Mr. Terrific, bahkan ada Metamorpho juga, itu jadi supporting juga mereka semua gitu. Tapi menurut gue dieksekusi dengan baik sih karakter yang dengan sebanyak itu. Maksudnya kan kita pasti akan ekspektasi skripnya akan takutnya nggak karuan gitu, karena beberapa kali DC problemnya di situ, kayak Batman vs Superman ya kan, Batman vs Superman karakternya banyak banget, tapi James Gunn, Zack Snyder tuh seakan-akan kayak nggak punya banyak waktu untuk menceritakan ceritanya gitu. Tapi kalau di Superman ini meskipun karakternya banyak, ceritanya tersampaikan dengan baik sih menurut gue ya. Itu kalau dari segi karakter ya. Kalau dari Superman-nya kali ya, bingung gue mau bahas dari mana. Kalau dari cerita nggak usah diceritain kali ya sinopsisnya. Nah, intinya ya Superman lawan Lex Luthor aja gitu. Kalau dari Superman sih David Corenswet udah mantep sih menurut gue.
nggak perlu kita pertanyakan. Itu gue nonton beberapa interviewnya juga, memang dia kelihatan seperti Clark Kent banget nih. Secara natural gitu, nggak usah acting, dia udah kelihatan kayak Clark Kent banget. Dan di sini kalau kita ngomongin David Corenswet, menurut gue actingnya sih udah oke sih. Dia upgrade lah dari Henry Cavill guys. Kita nggak bisa, gue nggak mau ini juga ya, berbohong juga kalau Henry Cavill sebenarnya performanya sebagai super, gue nggak tahu, mungkin ada dari sutradaranya juga gitu kan, pasti kan dia mendirect harus kayak gini ekspresinya begini segala macam. Tapi ya Superman Henry Cavill ya flat aja gitu aja. Superman sama Clark Kent-nya pun nggak ada beda jauh gitu, dua-duanya sama. Tapi kalau di versi David Corenswet kayak kelihatan gitu berbeda, dan di sini Clark Kent-nya dibikin clumsy, bener-bener kayak di komiknya gitu. Jadi orang bener-bener nggak nyangka gitu kok, nggak bakal bisa mengira kalau Superman itu Clark Kent. Ya meskipun kalau di sini dijelaskan juga kayak pakai hypnoglass ya, yang dari komik juga kata James Gunn. Tapi oke lah dari penggambaran Superman, apalagi dari segi skrip sama directingnya ya, Superman-nya ini beda jauh dengan kamu, hey Henry. Sorry ya, gue suka sama lo Henry Cavill, tapi ya memang ada beberapa momen lo terlalu dark sih. Harus diakui lo terlalu dark. Karena di sini Superman-nya si David Corenswet, wah Superman banget bro. Bener-bener friendly ke orang-orang, bahkan ke anak kecil, ke orang dewasa gitu, semua diselamatin. Gedung pun yang runtuh sama dia, kayak misalkan kalian lihat trailer kan ada kaijunya kayak pengen nimpa gedung, tapi sama Superman ditahan biar gedungnya nggak hancur gitu. Scare itu gitu Superman ya, meskipun beda ya, kalau di Man of Steel kan dia ceritanya memang baru jadi Superman gitu. Tapi kalau yang di versinya James Gunn ini kan dia udah 3 tahun seinget gue jadi Superman deh. Ya kayak gitu sih itu, tapi itu yang bikin kita kayak anjir Superman banget nih bro. Superman di komik banget nih, nyelamatin bahkan sampai binatang pun diselamatin guys sama dia guys. Kayak binatang mau ketimpa apa gitu sama dia diselamatin, anjir wah gila. Itu sih kayak gue ngeliat momen itu kayak wah anjir Superman banget cuy. James Gunn emang, gue nggak paham sih, James Gunn tuh kayaknya salah satu director super ya, comic book movie paling jago sih di era kita sekarang ya. Dia paling jago, paling gokil lah. Kayak nggak ada film komiknya dia adaptasi yang fail menurut gue sejauh ini. Kayak Guardian semua bagus, Suicide Squad bagus, Peacemaker gila bagus, dan kali ini Superman bagus juga. Dan kayaknya nggak salah gitu Warner Brothers nunjuk dia sebagai atasan atau yang memimpin DC Universe di eranya ini. Menurut gue itu keputusan yang sangat brilian sih. Bahkan Creature Commandos kalau kalian belum nonton gitu ya di HBO, seriesnya itu juga bagus bro. Jadi semua yang dipegang dia bener-bener bagus sih, gila. Dan gue happy banget. Mungkin karena Superman ini kan bisa jadi awal dari kebangkitan DC Universe itu ya. Jadi gue bener-bener pengen film ini berhasil biar DC punya universe sendiri. Karena ya kalian bisa lihat sendiri lah yang versi Zack Snyder kemarin, karakternya udah keren-keren banget, cast-nya udah keren-keren banget, tapi kayak sayang aja gitu diganggu sama studio, terus hasilnya kayak tidak memuaskan gitu ya. Memang ada beberapa film yang memang hasilnya jadinya nggak jelas gitu. Sayang aja, padahal cast-nya udah keren, karakternya udah keren-keren, tapi terbuang sia-sia gitu. Dan gue nggak mau itu terjadi lagi di DC Universe versi James Gunn ini. Jadi gue happy banget sih ketika gue nonton, dan menurut gue film ini bagus gitu. Dan kritik pun juga kayak Rotten Tomatoes dan kritik dari atau review dari fans semua bagus gitu. Jadi kalau balik ke filmnya lagi, tadi Superman udah ya, Lois Lane juga di sini penggambarannya bagus. Bravery-nya kelihatan banget, kayak itu Lois Lane banget, itu kayak manusia biasa, seorang dia jurnalis ya atau reporter gitu dari Daily Planet. Lu gak punya kekuatan apa-apa, tapi ya karena memang dia sifatnya pemberani gitu, dia ikut mau nolongin Superman. Which is dunia mereka kan berbeda banget ya. Superman yang udah jadi superhero invincible gitu, nggak bisa terlukai, tapi Lois yang bisa sekali kena tembak aja itu udah bisa meninggoy, tapi dia bener-bener masuk ke daerah berbahaya karena memang dia mau menolong orang aja gitu. Itu Lois Lane banget sih, keren sih bro di sini. Jadi menurut gue James Gunn bener-bener bisa dibilang ya nailed kali ya, nailed semua karakter ya, semua menurut gue on point sih, sesuai sama karakter di komiknya gitu. Apalagi Lex Luthor bro, Lex Luthor, wah gokil banget sih Lex Luthornya di film ini menurut gue ya, kacau. Justru malah menurut gue karakter yang paling keren atau yang paling yang gue sukain mungkin Lex Luthor sih di film Superman ini. Menurut gue gila banget sih Lex Luthornya, keren banget penggambarannya. Maksudnya
kita bisa melihat obsesinya dia terhadap Superman gitu. Dan itu membuat dia kayak jadi gila tapi keren, pinter gitu. Jadi kita ngeliat si Lex Luthor gila banget sampai segitunya dia mau ngalahin Superman gitu, kelihatan. Kalau kalian nonton pasti, bahkan dari menit awal ketika dia Superman berantem sama Hammer of Boravia ya maksudnya. Boravia atau Bavaria berantem sama itu, dan kita ngeliat Lex Luthor behind the scene. Oh, itu udah kelihatan banget Lex Luthor. Lex Luthornya terobsesi banget bro. Dan di sini gue suka banget penggambarannya si Lex Luthornya, bener-bener. Dan kalau dari gue ya, menurut gue, jadi karena gue sudah membaca, sudah menonton animasi, jadi gue punya gambaran sendiri lah apa yang bikin Superman itu menjadi tontonan atau media yang menarik gitu untuk kita konsumsi gitu. Menurut gue faktornya adalah nggak cuma di Superman-nya doang, nggak cuma di Superman-nya sendiri gitu. Ya Superman kuat, Superman keren, bisa terbang, bisa nembak laser, tapi yang bikin Superman keren itu adalah orang-orang di sekitar Superman gitu, kayak Lois Lane, Lex Luthor, terus bapak ibunya, main Kent gitu. Ada Jimmy Olsen juga. Itu yang bikin Superman seru gitu untuk dibaca, mau ditonton dari kartunnya gitu. Itu yang bikin Superman seru. Dan di sini menurut gue James Gunn benar-benar sadar juga akan hal itu. Jadi dia benar-benar bikin Lex-nya bagus, bikin Lois-nya bagus, Jimmy Olsen-nya bagus, dan main Kent-nya juga bagus gitu. Mereka semua punya momen di film ini. Semuanya berguna gitu. Belum lagi ada Crypto di film ini yang menurut gue juga berguna juga di endingnya gitu. Seru lah pokoknya guys, seru banget. Terus belum juga ada Green Lantern, ada Justice League yang menurut gue semua juga on point menurut gue. Mereka punya momennya masing-masing dan penggambarannya pun juga akurat gitu. Gue suka banget. Bagus juga, gue jadi kayak setelah nonton atau pas nonton gue kayak aduh gue jadi nggak sabar bro. Series Green Lantern atau bikin film Green Lantern selanjutnya, karena gue bener-bener merasa pengen lihat lebih banyak Green Lantern aja gitu setelah lihat Guy Gardner di film Superman James Gunn ini. Itu sih Justice League. Mr. Terrific juga yang punya peran sangat penting di film ini ternyata ya. Dan ya itulah, seru sih pokoknya. Gue sangat menikmati film Superman dari James Gunn. Mungkin kalau kekurangan dari gue Metamorpho mungkin. Metamorpho gue lumayan ini sih, ekspektasi gue ketika gue nonton, mungkin itu salahnya gue, ekspektasi gue ketika gue nonton adalah gue kira dia akan menjadi karakter yang sangat signifikan gitu di film ini, jadi plot yang sangat krusial lah, atau karakter yang sangat krusial. Tapi setelah gue nonton ternyata nggak terlalu banyak screen time-nya gitu, dan nggak terlalu ya krusial sih sebenarnya sih, cuma kayak nggak se impactful yang gue bayangkan aja sih si Metamorpho. Meskipun keren, kayak kekuatannya keren semuanya, tapi ya itu balik lagi, mungkin ini adalah kebiasaan yang dibawa oleh Marvel ya dari James Gunn. Superman sama Lex lagi ada momennya guys, beradu dialog gitu ya berdua, dan menurut gue lumayan intens dialognya, keren juga. Mereka lagi ada momen diem-dieman tiba-tiba dipatahkan dengan komedi. Menurut gue itu yang harus dikurang-kurangin sedikit ya James Gunn ya, tolong. Karena menurut gue itu momennya udah badass banget bro. Kayak Lex sama Superman udah intens banget, tatap-tatapan, udah bertukar dialog dengan ideologinya masing-masing gitu. Tapi harus dipatahkan untuk melanjutkan plotnya. Mungkin ada cara lain biar nggak seperti itu gitu. Yang menurut gue agak sedikit merusak momennya aja sih. Itu sih. Dan satu lagi mungkin yang gue kurang suka ya, atau gue nggak tahu juga, gue rada bingung gue ketika gue memproses informasi yang dikasih gitu. Sejauh dari karakter yang gue bilang tadi semuanya perfect gitu, dan semuanya akurat, ada satu karakter yang menurut gue rada aneh aja sih. Gak tahu ya, mungkin ini karena pertama kali gue ngeliat karakternya seperti itu adalah Jor-El atau orang tua aslinya Superman gitu. Gue nggak mau ngasih tahu konteksnya kalian karena ini bukan review spoiler. Gue nggak mau kasih tahu konteksnya. Cuma kalian yang udah nonton pasti tahu maksud gue apa. Gue nggak terlalu suka. Gue nggak terlalu suka dengan penggambaran Jor-El di sini lah. Bisa dibilang kayak gitu. Nanti kalau kalian mau lebih lanjut atau lebih detail, mungkin gue akan bikin review spoiler bisa setelah ini untuk membahas si Jor-El segala macam. Tapi intinya gue nggak terlalu suka dengan penggambaran Jor-El di sini. Meskipun gue tahu arahnya James Gunn mau kemana gitu ya. Kayak mau dibikin Superman ke bumi itu, maksudnya jati dirinya itu dia menentukan sendiri gitu. Bukan orang tua dari Krypton, dan juga pengen fokus ke orang tua di buminya, pemakai sama paken. Cuma menurut gue rada aneh aja sih. Kalian nonton, kalian masih tahu maksud gue apa. Itu aja sih gue yang gue kurang suka, kurang serak gitu rasanya ya. Aneh aja gitu di hati gue rasanya Jor-El kayak gitu.
Itu intinya. Terus apalagi yang gue nggak suka ya? Sejauh ini itu aja sih. Sisanya gue enjoy, actionnya keren banget. Pokoknya setiap Superman terbang ya, setiap Superman terbang itu gue merinding banget guys. Itu gue merinding mas setiap Superman terbang. Karena kan ada musiknya John Williams juga ya. Setiap Superman terbang gila banget gue merindingnya. Setiap dia beraksi, Superman beraksi tuh keren banget. Dan mungkin salah satu faktor adalah CGI-nya yang bagus banget di film ini menurut gue. Ya mungkin ada beberapa ya yang pasti adalah yang kelihatan, cuma overall gila banget. Maksudnya ketika gue nonton, apalagi di endingnya gitu ya, karena ini CGI heavy banget filmnya, terbang-terbangan, ancur-ancuran, tapi sebagus itu dan serapi itu CGI-nya menurut gue. Dan ya itu, CGI itu membantu kita jadi punya film Superman yang bener-bener comic accurate, terasa banget sisi fantasinya, sci-fi-nya, which is Superman banget gitu. Kayak kalau lu baca komik Superman itu ya isinya begitu bro, bener-bener mind blowing gitu. Kayak ada time travel lah, ada kosmik lah, ya kan, ke luar angkasa, ada fantasinya lah, ada sci-fi-nya lah. Di sini kan ada sci-fi juga segala macam, keren dah pokoknya. Semua bercampur aduk di film ini dan itu menurut gue gokil banget. Oh mungkin satu lagi yang gue sebenarnya ini bukan nggak suka, cuma menurut gue kalau gue misalkan jadi James Gunn gitu ya gue paham sih musiknya John Williams tuh udah legendaris banget. Itu musik Superman bro, kita udah nggak bisa pungkiri itu musik Superman. Tapi dia pakai kan mungkin yang di aransemen ulang ya musiknya John Williams. Menurut gue kayaknya, maksudnya gue lebih serk kalau si versi David Corenswet punya scoringnya sendiri gitu. Jadi bisa lebih ikonik, bisa lebih. Jadi kalau kita dengerin tuh kayak, oh ini Superman-nya David Corenswet nih. Kalau dengerin musiknya nggak kayak, ini Superman Christopher Reeve apa musiknya Superman David Corenswet ya, nggak kayak gitu. Menurut gue kayaknya, gue pengennya dia punya scoring sendiri gitu. Kayak Man of Steel kan punya scoring sendiri. Jadi kalau kita dengerin itu Man of Steel banget gitu. Vibes-nya kerasa gitu. Tapi kalau kita dengerin scoringnya David Corenswet, ya ada dua antara Christopher Reeve sama David Corenswet. Ya itu bukan hal minus-minus banget sih. Cuma gue kayak lebih prefer kalau dia punya scoringnya sendiri yang ikonik. Ya tahu mungkin akan dibikin di film selanjutnya. Cuma kalau gue misalkan jadi James Gunn gitu ya, gue akan lebih fokusin di scoringnya dia yang ikonik. Itu aja sih, sisanya mantep dah. Oh iya, gue pengen menyampaikan mungkin ini adalah salah satu film Superman terbaik sejauh ini sih menurut gue. Kayak ini adalah film Superman yang paling akurat. Gue pengen menyatakan ini, cuma gue rada bingung juga gitu. Kayaknya sih ini film Superman terbaik yang pernah ada sih bisa dibilang. Dari segi plot cerita ya, bukan dari segi maksudnya influence, dari segi nostalgia itu udah beda kasta lagi menurut gue. Superman Christopher Reeve itu dari segi ikonik, dari segi nostalgia, dari segi influence itu udah nggak ada yang bisa ngalahin. Itu film superhero nomor 1 mungkin kalau dari segi influence, dari segi segala macam gitu. Tapi kalau dari segi kayak plot, ini film Superman yang benar-benar dari segi plot menarik banget. Karakter bagus-bagus, ceritanya seru, ada sedikit plot twist. Oh iya, ada lagi jadinya plot twist ya. Tapi itu dulu lah dari gue. Ini adalah salah satu film Superman terbaik dan mungkin arguably ini adalah film Superman terbaik sejauh ini yang kita pernah punya gitu. Kalau dari segi plot twist kan kalian bisa lihat ada Ultraman ini gue pengen sampein ada Ultraman di trailernya, kalian udah pasti bisa lihat ya. Dan menurut gue, kalau kalian tahu lore-nya Superman, kalian akan tahu Ultraman itu siapa dari menit awal. Dari mungkin 15 menit, 20 menit awal kalian akan tahu Ultraman itu siapa. Jadi itu agak sedikit ketebak aja, nggak ada elemen surprise-nya ketika di reveal Ultraman itu siapa gitu aja. Begitu aja. Oke. Pokoknya gue suka banget Superman. Aduh, gue jadi nggak sabar guys. Kayak DC Universe film selanjutnya masih lama lagi semuanya, paling deket Peacemaker. Gue udah gak sabar banget, Green Lantern gak sabar banget, Batman Brave and the Bold, tapi kayaknya masih lama banget. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, dunia gak jadi perang. Biar DC tetap berlanjut ya. Jadi segitu aja lah review dari gue, sampai ketemu di episode berikutnya.